Boleh. Enggak, Ada kalau tindak soal lanjut nggak, Pak? implementasi di Polri jangan salahkan saya. Loh, tidak disalahkan, Pak. Kita ini kan bernegara. Yang saya tanya adalah tugas Bapak itu direspon nggak? Kalau tidak direspon, maka benarlah tidak perlu ada Kompolnas. Jadi publik dibohongi oleh polisi. Maka mestinya Kapolri diberhentikan sementara. Nah, luar biasa inilah dalam catatan. Sebenarnya Kompolnas ini perlu nggak? Oh terserah Bapak kan yang buat Kompolnas ada ini. Iya, yang saya Kan tanya. DPR yang buat. Iya, Kalau kalau mau menurut dibubarkan, saya, kalau bubarkan aja. kapasitasnya cuma jadi juru bicara, Iya. seperti itu ya tidak perlu ada Kompolnas. Ya silakan Pak. Nanti disimpulkan aja lah habis rapat ini. Oh ya, Kalau nanti kita Bapak simpulkan. terserah aja. Ya makanya kita panggil Bapak dalam rangka apakah Kompolnas diperlukan untuk melakukan pengawasan eksternal kepolisian. Ternyata kenyataannya, ya cuma juru bicara, ya tidak punya tangan untuk melakukan penyidikan, atau ada pengalaman yang perlu Pak Mahfud ceritakan. Sementara ini ada enggak masukan, catatan itu direspon positif oleh kepolisian. Dengan izin, Pak Mahfud. Ya. Kompolnas, Pak Mahfud sebagai Menko atau Ketua Kompolnas yang dalam hal ini bisa panggil Komnas HAM itu alasannya apa? Atau memang wewenang tugas Bapak bisa panggil Komnas HAM beserta Kompolnas untuk itu? Oh enggak, saya enggak pernah manggil, koordinasi aja seperti dikatakan oleh Pak Taufan, kita koordinasi terus gitu. Nah, saya enggak manggil. Khairul Anam itu telepon dulu. Nah, lalu dia mau ketemu menjelaskan. Saya kira kalau itunya enggak terlalu penting lah, koordinasi kita sudah berjalan terus. Koordinasi biasa? Koordinasi biasa, tukar informasi biasa, sering ke rumah juga, makan-makan kita, karena kita punya kepentingan tugas yang sama. Itu suatu kewajiban, Pak Khairul Anam. Komnas HAM dipanggil sama beliau suatu keharusan atau bentuk komunikasi saja atau gimana? Komunikasi, Pak. Gitu. Ada pertanyaan loh, seorang Menko manggil Anda, secara institusi Anda disetujui sama komisioner lain nggak? Iya, misalnya kami yang sekarang paling intensif koordinasi adalah soal penyelesaian Papua. Koordinasi sama komisioner Anda yang lain nggak? Soal koordinasi Itu urusan pribadi atau urusan institusi? institusi, Pak. Koordinasi, ya, koordinasi. Soal misalnya tahapan kami penyelesaian Papua. Itu dilaporkan nggak ke internal Anda hasil pertemuan dengan Pak Mahfud? Iya, dilaporkan, Pak. Rame-rame mereka Pak, bukan sendiri. Ya, ini Penyelesaian kan ada tentang HAM sesuatu. berat Karena- juga sama. Sorry, Pak Mahfud dan Pak Khairul Anam. Pak Mahfud Pak ini Taufan, kan Menko merangkap Ketua Kompolnas. Ya. Kesannya adalah ini suatu panggilan. Oh. Kalau gitu kapasitasnya, apakah Komnas HAM bawah Menko? Enggak, Pak. Kan publik bisa menilai begitu. Ada sesuatu yang aneh juga gitu. Mungkin masuk ke substansinya? Hah? Mungkin masuk ke substansinya nanti disimpulkan aja bahwa begitu kan bisa. Ya, ini kan ada pertanyaan-pertanyaan Pak Mahfud. Seolah-olah powerful Pak Mahfud, ya. Ini kita lihat juga, jangan bahasa yang ini yang tidak jelas harus kita perjelas hari ini semuanya. Jadi jangan sampai seolah-olah komunikasi biasa, seolah-olah bahwa Kompolnas membawahi Komnas HAM atau Menko Polkam membawahi Komnas HAM. Ini kan jadi salah kalau persepsinya itu. Makanya saya bertanya, ini koordinasi biasa atau sesuatu kewajiban atau apa? Enggak, Pak. Koordinasi biasa. Tentang HAM berat, misalnya kita juga koordinasi. Tentang Pania yang terakhir, kita koordinasi, Pak. Tentang penyelesaian konflik Papua, ya tentu kita harus koordinasi, Pak. Karena nanti akan melibatkan pemerintah dalam proses dialog damai itu. Jadi seperti itu. Oke, tak apa-apa. Lanjut Pak Mahfud. Terima kasih Pak Desmond yang terhormat. Saya lanjutkan. Jadi ketika saya bertemu dengan Pak Anam, Pak Khairul Anam, sama Pak ceritanya. Pak, saya betul-betul ketemu dengan Pak Sambo, tapi saya tidak berpengaruh sama sekali. Saya tetap profesional. Ini. Terus gimana, Cik? Sama Pak Khairul Anam itu, Pak Khairul Anam sambil berdiri di tempat saya, berdiri di keliling gitu, berdiri betul. Begini loh Pak Sambo. Saya ini dianiaya gitu-gitu, bolak-balik. Sudah ditanya ada apa Bang? Nggak tahu. Nggak menjelaskan apa-apa, hanya bilang dianiaya. Didolimi, istri saya dilecehkan. Itu yang saya dengar. Izin pimpinan, Pak Mahfud, Ya. tugas Kompolnas itu apa? Diperjelas Pak, tugas Kompolnas itu apa sih sebenarnya? Tugas sangat ya, saya ini Menko Polhukam, Ya. ex officio ketua Kompolnas. Kompolnas itu ikut mengawasi, memberi rekomendasi dan tapi saya Menko Polhukam yang harus menerjemahkan setiap yang dikatakan presiden kepada publik. Misalnya gini, kalau sudah presiden bicara ke publik, menteri itu tidak usah tanya lagi. Dan yang saya tanya bukan Menko-nya Pak, tugas Kompolnasnya. Seandainya ini kan ex officio, tapi Kompolnas itu pengawas eksternal. Ya. Pengawas eksternal Polri. Eksternal atau internal? Pengawas eksternal Polri. Jadi dia mitra.
Ya. Saya waktu ketemu pertama sebagai Kompolnas, saya bilang, Kapolri saya tidak akan menjadi seperti Kompolnas dulu, seperti musuh. Kita kerjasama aja, kalau kita punya masukan kita sampaikan, kalau Bapak ada keluhan apa pertanyaan Kompolnas sampaikan. Itu sejak awal Kapolri dilantik, saya bilang begitu, ketemu dengan Kompolnas. Oleh sebab itu kita menempatkan diri sebagai mitra. Itu aja. Pak, kalau posisi sebagai mitra, ya, apa bedanya dengan DPR? Sama saja. Sama saja dengan LSM, dengan media kan juga sama aja, boleh bicara apa saja. Tidak mampu melakukan atau tidak punya perangkat untuk melakukan penyidikan. Dalam hal ini maka Bapak berdiskusi dengan Komnas HAM, saya paham. Tangan Komnas HAM harapannya bisa menginformasikan sesuatu kepada Kompolnas. Saya paham. Iya. Persoalannya adalah pada saat salah seorang anggota Kompolnas cuma jadi PR saja atas keterangan Polres Jakarta Selatan, ternyata itu salah. Ini kan luar biasa. Iya. Nah, luar biasa inilah dalam catatan sebenarnya Kompolnas ini perlu nggak? Oh terserah Bapak kan yang buat Kompolnas ada ini. Iya, yang saya Kan tanya. DPR yang buat. Ya, Kalau kalau mau menurut saya, dibubarkan, kalau bubarkan kapasitasnya cuma jadi juru bicara, Iya. seperti itu ya tidak perlu ada Kompolnas. Ya silakan Pak. Nanti disimpulkan aja lah habis rapat ini. Oh ya, Kalau nanti kita bubar, simpulkan. terserah aja. Ya makanya kita panggil Bapak dalam rangka apakah Kompolnas diperlukan untuk melakukan pengawasan eksternal kepolisian. Ternyata kenyataannya, ya cuma juru bicara, ya tidak punya tangan untuk melakukan penyidikan, atau ada pengalaman yang perlu Pak Mahfud ceritakan. Sementara ini ada enggak masukan, catatan itu direspon positif oleh kepolisian? Banyak kasus. Pak. Banyak. Contoh, oke, kasus KM50 gimana Pak? Bapak pernah bikin catatan itu kepada kepolisian? Saya pernah kirim surat langsung. Ya jawabannya apa? Itu urusan Kapolri. Saya pernah, saya sebagai Jawabannya, Menko Polhukam tidak atau ada Kompolnas, jawaban ini apapun, nggak hasil penting ya, penyelidikan tindak lanjuti resmi Pak, tertulis Pak. Ada Masa tindak saya lanjut diam? nggak, Pak? Boleh dong. Nggak Kalau- boleh. Enggak, Ada kalau tindak soal lanjut nggak, Pak? implementasi di Polri jangan salahkan saya. Loh tidak disalahkan Pak. Kita ini kan bernegara. Yang saya tanya adalah tugas Bapak itu direspon nggak? Kalau tidak direspon maka benarlah tidak perlu ada Kompolnas. Kalau direspon berarti ada Kompolnas. Polri semakin maju kan begitu Pak? Kita Ya, kan silakan. bernegara Pak. Silakan Bukan aja menang-menangan. bicara, Pak. Jadi jangan menang-menangan Pak. Saya menggali ini dalam rangka untuk kepentingan yang saya paham untuk bernegara. Kalau surat-surat Kompolnas tidak dilayani sama kepolisian, buat apa Kompolnas ada? Kan begitu Pak harusnya. Iya. Ini catatan saya ini. Pimpinan, terima kasih. Udah betul Pak Mahfud, ada tersangka baru. Yang penting siapa? Kan gitu Pak. Kita nggak percaya polisi. Polisi kasih keterangan kita kepada publik. Publik kita ini udah ditipu juga kita ini kan. Kita dibohongin. Sebab kita ini hanya baca melalui medsos Pak Mahfud. Dan keterangan resmi dari Mabes. Kita tanggapi ternyata salah. Jadi publik dibohongi oleh polisi. Maka mestinya Kapolri diberhentikan sementara. Diambil alih oleh Menko Polhukam. Untuk menangani kasus ini. Supaya objektif dan transparan. Itu Pak Ketua. Terima kasih. Izin pimpinan. Ada nomor suratnya. Pak Mahfud, saya semakin paham Pak Mahfud. Ini bentuk komunikasi politik. Ini cara Pak Mahfud menggiring dan berpolitik. Kalau istilah Pak Suding tadi, belum diumumkan, Pak Mahfud menggiring dulu. Ini cara Pak Mahfud berpolitik di dalam pemerintahan kelihatan ini. Iya. Begitu Pak ya? Ya, waktu saya di MK juga begitu dulu. Kalau orang Oke. tidak bisa mengungkap, Kalau itu saya paham buka Pak. aja biar Ya. publik mengirim. Jadi yang samar-samar daripada ditutup pihak yang mau Pak Mahfud mendahuluin gitu loh. Ini salah satu bentuk komunikasi yang positif sebagainya bagi warga. Luar biasa nih Pak Mahfud. Saya menganggap itu penting karena Ya. kadang-kala Kalau orang ini, tidak kalau betul muncul. ini Pak, saya apresiasi Bapak. Iya. Terima kasih Pak. Nah, sebentar. Ini agak menarik. Karena tadi Pak Desmond marah-marah, tiba-tiba sekarang apresiasi. Kita ini Itu bukan kawan diskusi itu dengan saya, saya kalau di luar objektif. sidang. Ya, saya bertanya itu objektif. Ya, apa adanya. Ya kalau benar-benar. Kalau nggak jelas sama saya nggak jelas gitu. Iya. Harus diperjelas. Jangan tanggung maksudnya Pak Ketua. Jangan tanggung. Ya. Satu